Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Oke, baiklah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat saya sukai, yaitu wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi, yakinkanlah pada dirimu bahwa sesulit apapun masalah yang kau hadapi, maka Allah pasti akan memudahkan segala urusan itu. Percayalah. Oke. Baiklah, kembali lagi bersama saya Haikal Galang Samudra. Baiklah teman-teman semuanya, pernahkah kalian berpikir jika nggak ada air di suatu tempat, itu bersucinya pakai apa ya? Apakah dengan pasir, batu, daun, atau apa ya? Tenang, di video kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat untuk bersuci dan hal-hal yang suci. Simak video ini, oke? Berdasarkan syariat Islam, alat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air, debu, dan batu. Yang pertama yaitu air. Air adalah alat yang paling utama digunakan untuk bersuci. Dengan air, seseorang lebih mudah untuk membersihkan dirinya dari hadas dan najis. Adapun air dibagi menjadi 4 macam. Mau tahu ya? Yang pertama, air mutlak atau air suci dan mensucikan, yang disebut dengan tahir mutahhir. Air mutlak adalah air yang masih murni dan asli yang belum tercampur dengan benda lain atau tidak terkena najis. Air ini memiliki 3 sifat. Yang pertama, ta'wun, rasa. Yang kedua, lauhun, warna. Dan yang ketiga adalah rihun, atau bau. Jadi, air mutlak ini memiliki 3 sifat, rasa, warna, dan bau. Air mutlak dihukumi suci sehingga dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Adapun contoh air mutlak ada 7. Yang pertama adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, dan air, iya benar, air embun. Yang kedua adalah air tahir ghairu mutahhir, atau disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan adalah air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Air ini dihukumi suci sehingga bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Air ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air yang suci mensucikan yang bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifatnya, seperti rasa, bau, dan warnanya. Contohnya air kopi, air susu, dan air teh. Kita ambil contoh dari air kopi. Air kopi itu kan awalnya adalah air mutlak atau air suci dan mensucikan. Kemudian dicampur dengan benda lain sehingga berubah warnanya menjadi hitam, baunya pun juga berubah, dan rasanya juga berubah. Dan ini ada sedikit tambahan, jika air mutlak bercampur dengan lumpur atau tanah, tetapi dalam jangka waktu yang lama air tersebut kembali menjadi jernih, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan, sehingga bisa digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Jelas ya? Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu sama dengan 216 liter. Jadi, air mustakmal adalah air yang kurang dari 2 kula yang telah digunakan bersuci dari hadas dan najis, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Yang ketiga adalah air mugayyad. Air mugayyad adalah air yang dikaitkan dengan nama aslinya, seperti air kelapa dan air tebu. Air kelapa ini suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Yang ketiga ada air musammas atau
air makruh. Air musammas adalah air yang suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis karena telah mengalami perubahan yang menyebabkan atau menimbulkan mudarat seperti penyakit. Contoh air musammas adalah air yang dijemur di bawah sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari besi yang berkarat. Contohnya seng, aluminium, tembaga, dan besi. Jadi, logam yang digunakan untuk wadah tersebut akan berkarat dan terkelupas ke dalam air, sehingga air yang digunakan akan menimbulkan penyakit. Karena itulah air ini dimakruhkan dalam Islam. Islam itu sangat mementingkan kesehatan kita. Kitanya saja yang tidak mau mementingkan kesehatan diri sendiri. Yang keempat, air mutanajis atau air yang bernajis. Air mutanajis adalah air yang awalnya adalah suci, yang kurang dari 2 kula, tetapi karena bercampur dengan benda najis, maka berubahlah dia menjadi najis. Air ini dihukumi najis, sehingga tidak boleh digunakan untuk minum dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Baiklah, yang kedua ada debu atau tanah. Debu atau tanah adalah alat yang bisa digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi yang biasa disebut dengan tayamum. Tayamum diperbolehkan dengan syarat jika tidak mendapatkan air untuk bersuci. Adapun debu yang digunakan adalah debu yang berada di atas bumi seperti pasir, di tepi-tepi tembok, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah batu. Batu tidak dapat digunakan sebagai pengganti wudhu. Gimana cara wudhunya coba? Pikir baik-baik. Jadi, batu itu digunakan bukan untuk berwudhu, tetapi untuk beristinja. Nah, ada yang pernah dengar istinja? Jangan-jangan kalian sudah sebesar ini belum tahu apa itu istinja. Baiklah, mari kita belajar sama-sama. Oke? Jadi istinja adalah bersuci untuk menghilangkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Bisa itu dengan air, batu, tisu, dan alat lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku mengikuti Rasulullah saat beliau keluar untuk buang hajat. Beliau tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan, sehingga aku pun mendekatinya. Lalu beliau berkata, 'Carikan untukku batu yang akan aku gunakan untuk beristinja, dan jangan bawakan aku tulang atau kotoran hewan.' Kemudian aku datang kepada beliau dengan membawakan kerikil di ujung kainku. Lalu batu tersebut aku letakkan di sisi beliau, dan aku pun berpaling dari beliau. Setelah selesai, beliau gunakan batu-batu tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Beristinja dengan batu diistilahkan dengan istijmar. Adapun Nabi Muhammad SAW memerintahkan, jika kamu ingin beristijmar, hendaklah dengan batu yang ganjil. Bisa itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian video saya kali ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semuanya dan bermanfaat ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi, jika kalian sedang dalam kondisi sulit, sedang mendapatkan masalah, baik itu di pekerjaan, sekolah, rumah, dan lain sebagainya, yang kalian rasa itu sulit untuk menyelesaikannya, maka percayalah bahwa Allah itu yakin kalau kamu bisa menyelesaikannya. Jadi, bergembiralah. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengamalkannya, walaupun orang yang menyebarkan tadi meninggal dunia, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Jadi, untuk teman-teman semuanya, share video ini, sebarkan ke teman-teman, keluarga, sahabat, dan orang yang kalian kenal, agar video ini semakin bermanfaat dan bisa mendapatkan potensi pahala jariah. Baiklah semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.